Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang salah satu bangun ruang, yaitu bangun ruang tabung. Akan dijelaskan oleh saya sendiri, Asima Kristiani Lubis, dan teman saya, Niki Kadirman Silayan. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Let's go! Mari kita mengenal bentuk-bentuk tabung. Ayo kita perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar kaleng susu, kemudian ada gambar gelas, kemudian ada gambar beberapa pipa, dan ada gambar mangkuk. Ayo adik-adik, benda-benda tersebut berbentuk apa? Tahukah kamu bentuk dari bangun tabung? Dari benda-benda tersebut, yang manakah yang berbentuk tabung? Ya, benar sekali. Yang berbentuk tabung adalah kaleng susu dan beberapa pipa tersebut. Ayo adik-adik, berdasarkan gambar kaleng susu dan beberapa pipa tersebut, ayo kita bersama menemukan definisi dari tabung. Coba kamu sebutkan, apa definisi dari tabung? Yang kalian sebutkan itu sudah benar. Jadi tabung itu adalah salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang identik dan sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya menyerupai bentuk tabung adalah tong sampah yang berbentuk tabung. Kemudian, kaleng susu berbentuk tabung, lilin berbentuk tabung, kemudian pipa juga berbentuk tabung. Ayo adik-adik, kalian bisa temukan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya menyerupai bentuk tabung. Selanjutnya kita akan pelajari jaring-jaring tabung. Jadi jaring-jaring tabung itu adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang apabila kita susun, dia akan membentuk suatu bangun ruang. Oke, jadi jaring-jaring tabung ini terbentuk dari gabungan beberapa bangun datar. Nah, bangun datar di tabung ini terdiri dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Jadi, jaring-jaring yang terdiri dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang ini apabila kita akan susun menurut ilustrasi berikut akan membentuk bangun ruang tabung. Selanjutnya kita akan pelajari tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam tabung. Berdasarkan jaring-jaringnya tadi, kita sudah pelajari bahwa jaring-jaring tabung itu terbentuk dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Jadi unsur yang pertama, daerah lingkaran satu. Daerah lingkaran satu ini kita sebut dengan alas tabung, dengan jari-jarinya adalah R1. Kemudian daerah lingkaran 2 adalah tutup tabung, dengan jari-jari lingkaran adalah R2. Kemudian R1 dan R2 ini kita namakan sebagai jari-jari tabung. Jadi bukan lagi jari-jari alas maupun jari-jari tutup, melainkan R1 dan R2 ini kita namakan sebagai jari-jari tabung. Kemudian daerah persegi panjang ABCD kita namakan sebagai seluruh tabung. Selanjutnya panjang AB sama dengan panjang CD. AB dan CD ini merupakan keliling dari lingkaran alas dan lingkaran tutup. Jadi AB sama dengan CD ini selanjutnya kita namakan sebagai keliling lingkaran. Selanjutnya jarak dari titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat dari lingkaran L2 dinamakan dengan tinggi tabung. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa berdasarkan jaring-jaring tabungnya, tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Jadi luas permukaan tabung sama dengan luas dua lingkaran ditambah luas dari persegi panjang. Selanjutnya, pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Hengki. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya akan bahas sendiri dengan
Saya Hengki Kariman Silaen. Saya akan membahas tentang luas permukaan tabung. Jadi luas permukaan tabung itu didapatkan dari luas jaring-jaring tabung yang terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang, sehingga dapat kita masukkan ke dalam bentuk persamaan bahwa luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Jadi di sini luas persegi panjangnya kita misalkan dengan luas ABCD, yang mana AB itu merupakan panjang persegi panjang, BC merupakan lebar pada persegi panjang. Jadi hal yang perlu kita ingat adalah bahwa panjang AB atau panjang pada persegi panjang merupakan sama besarnya dengan keliling lingkaran, sementara panjang BC itu sama dengan tinggi tabung. Sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan luas sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah B dikali BC. Luas lingkaran merupakan VR kuadrat, sehingga didapatkan luas 2 buah lingkaran 2 VR kuadrat ditambah, kita ingat tadi bahwa panjang AB merupakan keliling lingkaran, rumus keliling lingkaran merupakan 2 VR, sementara BC kita misalkan dengan T, sehingga didapatkan luas permukaan tabung sama dengan 2 VR buka kurung R tambah T. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang luas permukaan tabung, mari kita kerjakan soal berikut. Hitunglah luas permukaan tabung di samping. Dapat kita lihat diketahui pada gambar jari-jari lingkaran sama dengan 3 cm dan tinggi tabung sama dengan 7 cm. Sehingga kita masukkan saja langsung ke dalam luas permukaan tabung sama dengan 2 VR kali R tambah T. Kita ganti R menjadi 3 dan T jadi 7, sehingga didapatkanlah luas permukaan tabung pada gambar tersebut sebesar 60 V cm kuadrat. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang volume tabung. Tapi sebelum itu, mari kita perhatikan bangun ruang, prisma, balok, dan tabung pada gambar di samping. Coba kita lihat perbedaan dari ketiga bangun ruang tersebut, di mana kita lihat bahwa pada bangun ruang prisma, alasnya itu berbentuk segitiga, sehingga diperolehlah volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, sehingga didapatkan volume dari bangun ruang prisma sama dengan setengah kali AB kali tinggi. Kemudian kita perhatikan lagi volume balok. Kita lihat bahwa alas dari bangun ruang balok adalah suatu bangun persegi panjang, dimana kita lihat volume balok sama dengan luas alas kali tinggi, sehingga didapat luas persegi panjang, panjang kali lebar dikali tinggi. Kemudian kita perhatikan kembali bangun ruang tabung yang di dalamnya terdiri atas prisma segitiga, balok, kemudian segi 5, segi 6, segi sampai dengan segi ke N, sampai alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga dari bentuk bangun tersebut maka didapatkanlah volume tabung yang berbentuk alasnya lingkaran, didapat volume sama dengan luas alas kali tinggi, sehingga luas alas lingkaran sama dengan VR kuadrat, sehingga didapatkan volume tabung V sama dengan VR kuadrat dikali tinggi. Untuk lebih memahami tentang volume tabung, coba kita selesaikan soal berikut. Hitunglah volume tabung dengan jari-jari 2 meter dan tinggi tabung 6 meter. Sehingga kita masukkan saja ke dalam rumus V sama dengan VR kuadrat dikali T, sehingga kita masukkan nilai R-nya, kita ganti dengan 2, sehingga didapatkan V kali 2 kuadrat dikali T-nya kita ganti dengan 6 meter, sehingga didapatkan hasil dari volume tabung dengan jari-jari 2 meter dan tinggi 6 meter sama dengan 24 V meter kubik. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.